Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Feni Sunuraya, langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kebayoran, Jakarta Pusat. Feni, mulai kapan tower ini akan beroperasi secara penuh untuk merawat pasien tanpa gejala? Orang lihat, nggak yang marah siapa pertama yang negur? Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Para pasien terkonfirmasi COVID-19 khusus yang tanpa gejala atau OTG ini sudah mulai bisa dirawat di Tower 4 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran per hari esok, Senin 21 September 2020 sejak pagi hari. Dan di hari ini sejumlah kesiapan juga telah dirampungkan. Sudah 90% siap begitu, dalam artian untuk kebutuhan primer seperti air, listrik dan juga furnitur seperti tempat tidur ini sudah disiapkan untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi para pasien yang akan dirawat atau diisolasi secara mandiri di Tower 4 ini. Sementara 10%-nya lagi ini tinggal memasukkan alat-alat penunjang seperti alat kebersihan seperti sapu, pel begitu, dan juga alat mandi untuk para pasien. Di Tower 4 Irianda disediakan 32 lantai di mana ada 886 kamar yang bisa menampung 1.700 pasien khusus untuk pasien COVID-19 tanpa gejala. Ini sama seperti tower yang dibuka sebelumnya yakni Tower 5. Dan selain kesiapan infrastruktur, yang perlu menjadi catatan juga adalah kesiapan tenaga kesehatan yang cukup memadai untuk mendampingi dan juga merawat para pasien. Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada dokter penanggung jawab Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yakni Dr. Stefanus Doni yang menyatakan bahwa untuk tenaga kesehatan masih cukup memadai begitu karena ada tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga perbantuan dari TNI dan juga para relawan yang senantiasa mendampingi para pasien. Nantinya para pasien juga akan mendapatkan pendampingan psikologis, juga pendampingan nutrisi dari para perawat dan juga para dokter yang bertugas di sini. Dan untuk lebih lengkapnya terkait soal pengoperasian Tower 4 Wisma Atlet atau Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Maijen TNI Dudung Abdurrahman berikut ini. Saja 4 dan 5 ini untuk OTG, kemudian yang 6, 7 untuk yang sakit. Di situ untuk kamar, untuk tower 5 sekarang sudah hampir 91%, kemudian 6, 7 kurang lebih sekitar 80%. Di samping itu ada juga disiapkan untuk khusus yang OTG ini ada 17 hotel, ya ada 17 hotel. Nanti dari sini saya akan tinjau ke hotel-hotel yang memang disiapkan. Jadi itu. Pak Dudung tadi kan bilang masih 10% lagi yang belum rampung. 10% sendiri apa? Apakah yang kemarin kendalanya instalasi listrik sama persediaan air? Oh, instalasi listrik sudah oke. Air juga sudah oke, sudah nggak ada masalah. Hanya untuk perlengkapan peralatan saja. Untuk masukin seperti sapu dan segala macam. Yang lainnya udah oke. Kalau untuk kamar udah nggak ada masalah. Terkait dengan peralatan dan fasilitas yang nanti disiapkan di Tower 4 ini seperti apa Pak Dudung? Yang penyiapannya, ya memang kita sudah disiapkan dari Kementerian PUPR, dari Kementerian Kesehatan, terutama ini kan hanya untuk OTG saja. Ini hanya untuk paket perorangannya, ada di sini hanya untuk isolasi mandiri, ya isolasi mandiri. Ya jadi tidak seperti yang disiapkan di 6, 7. Ya, kalau itu kan udah rumah sakit bener. Tapi di sini fluktuatif kok. Jadi di Tower 5 itu sudah jadi masuk 100, ya keluarnya juga hampir sama 100 yang OTG. Jadi sudah yang sembuh pun sudah banyak. Gitu. Dan Irianda terkait soal kapasitas keterisian tower sejauh ini memang sudah 4 tower yang dibuka yakni Tower 4, 5, 6, dan 7 di mana untuk Tower 6 dan 7 sudah
terisi hampir 80% dan ini khusus untuk pasien yang mengalami gejala ringan hingga juga sedang karena juga ada alat-alat khusus rumah sakit di kedua tower tersebut. Sementara untuk di tower 5 ada 91% sudah keterisiannya di mana sebagian besar atau seluruhnya ini merupakan orang tanpa gejala. Dari Pangko Gasgap sendiri juga menyatakan tidak hanya menyiapkan Wisma Atlet Kemayoran saja, namun juga ada 17 hotel yang saat ini tengah disiapkan sebagai perbantuan untuk merawat pasien COVID-19 tanpa gejala. Irianda. Feni, berikutnya terkait dengan prosedur. Bagaimana prosedur agar pasien atau masyarakat ini yang OTG tadi Anda sebutkan ini bisa dirawat di Tower 4 di Wisma Atlet? Ya, karena pasien tanpa gejala begitu maka ini diharuskan untuk mendapatkan rujukan. Jadi pasien harus datang terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik ini puskesmas ataupun juga rumah sakit. Kemudian jika dari asesmen diketahui bahwa tidak layak atau tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, akan diberikan surat pengantar begitu untuk kemudian bisa diantarkan ke Wisma Atlet dan menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet, baik ini di Tower 4 maupun juga di Tower 5. Dan karena ini orang tanpa gejala, Irianda, maka diharapkan ada kemandirian dari pihak pasien untuk bisa melakukan aktivitas pribadinya secara mandiri, seperti makan, kemudian juga mandi begitu, ataupun juga berolahraga. Ini diharapkan pasien bisa melakukan aktivitas pribadinya secara mandiri, walaupun memang akan tetap disiagakan perawat-perawat dan juga dokter. Jadi di setiap lantai akan ada ruang rawat atau ruang perawat begitu, di mana ada perawat yang akan bersiaga setiap shiftnya, dan di lantai 1 juga disediakan poli di mana ada dokter dan juga perawat yang nantinya akan memberikan bantuan kesehatan jika diperlukan begitu oleh pasien COVID-19 tanpa gejala ini. Jadi untuk esok pukul 7 pagi, begitu informasi yang kami peroleh, para pasien yang sudah dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan juga sudah memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet sudah bisa dirawat di Tower 4 dan juga Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran. Irianda. Melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta Pusat, Feni Sunuraya, jurnalis Kompas TV. Terima kasih.